Salam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan. Sekarang kita sedang jelang-jelang memperingati hari kematian Tuhan Yesus atau Paskah. Kita belajar firman Tuhan tentang kematian Tuhan Yesus. Kita buka dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat 8 dan 9. Roma pasal yang kelima ayat 8 9, begini bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya. Tema firman Tuhan kita pada hari ini, jaminan atau berkat kematian Tuhan Yesus. Berkatnya apa? Ya. Orang bertanya, apa makna atau apa cerita di balik kematian Yesus? Orang berpikir bermacam-macam, punya pemahaman bermacam-macam. Tapi hari ini apa kata firman Tuhan kita akan belajar ya. Dalam nas ini kita akan belajar beberapa berkat dari kematian Tuhan Yesus. Yang pertama, ayat yang 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Berkat yang pertama adalah kita menjadi orang yang mengalami kasih Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang banyak berkata bahwa Allah itu maha kasih. Tetapi mungkin kita tidak memahami apa bukti bahwa Allah maha kasih. Ya. Allah kita dalam Yesus, Dia Allah yang maha kasih. Dia tunjukkan, Dia datang ke dunia, menjelma jadi manusia di dalam pribadi Yesus. Dan bukti kasih-Nya ketika Dia mati disalibkan, ketika Dia disalibkan di Bukit Golgota. Itu bukan sebuah cerita dongeng, tapi sebuah fakta Alkitab, dijelaskan dalam Alkitab. Yesus benar-benar mati untuk kita yang berdosa. Di belakang saya ini adalah Bukit Kelam. Bukit Kelam ini adalah tempat wisata bagi saudara kita di Kota Sintang. Ini sebagai ikon Kota Sintang. Nah, banyak orang datang ke Bukit Kelam ini. Bapak Ibu, ketika kita melihat bukit, ya, mari kita ingat ya, akan peristiwa beberapa ribu tahun yang lalu di Bukit Golgota. Ada pribadi yang tidak pernah berdosa, dijadikan berdosa karena kita. Supaya apa? Kita mengalami kasih Allah itu. Itu yang pertama, berkat kematian Yesus, kita mengalami kasih Allah dalam hidup kita. Yang kedua, ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Yang ke-9b tadi dikatakan bahwa berkat yang kedua, kita mengalami pembenaran dari Tuhan. Kita jadi orang-orang yang dibenarkan. Kita bukan orang benar Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita di mata Tuhan orang sudah berdosa. Siapapun kita lahir ada bibit-bibit dosa. Ya. Dijelaskan dalam Roma 3:23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dijelaskan lagi dalam Roma pasal 6:23, sebab bahwa dosa adalah maut, terpisah dari Tuhan. Tetapi karunia Allah ada hidup yang kekal dalam Kristus Yesus ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita sebetulnya bukan orang yang benar. Tapi karena Yesus mengasihi kita, Dia datang ke dunia, Dia mati disalibkan. Untuk apa? Membenarkan kita. Ketika kematian Yesus, tahta Allah yang seharusnya jadi tahta penghukuman, jadi tahta pengampunan, dan kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Itu yang kedua, berkat yang kedua, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir di dalam ayat yang 9 bagian B, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Berkat yang ketiga, kematian Yesus.
memberikan jaminan keselamatan buat kita. Keselamatan di sini maksudnya bukan kita terbebas dari sakit penyakit, terbebas dari mungkin kecelakaan ya. Apalagi sekarang musim Covid ya Bapak Ibu ya. Ya, masih banyak juga orang percaya yang sakit. Bukan itu ya. Diselamatkan di sini terbebas artinya kita terbebas dari hukuman karena dosa. Satu saat akan ada penghakiman. Setiap orang masing-masing menghadap penghakiman Tuhan. Ya. Kita semua juga akan menghadap penghakiman Tuhan. Ketika kita berhadapan dalam penghakiman Tuhan, kita bukan jadi orang-orang yang akan dihukum Tuhan, tapi kita jadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Sebab jaminannya Yesus yang menyelamatkan kita. Ketika dia disalibkan, memberikan jaminan keselamatan buat kita. Pengampunan dosa, dibebaskan dari hukuman Tuhan, diberikan tempat di surga buat kita. Itulah berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kita. Jadi hari ini kita belajar ada 3 berkat dari kematian Yesus. Berkat yang pertama, kita mengalami kasih Allah. Yang kedua, kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita orang-orang yang diselamatkan. Kita bersyukur Yesus mati buat kita. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Menjelang perayaan Paskah kami diingatkan betapa Allah mengasihi kami. Ketika Engkau mati disalibkan buat kami, memberikan berkat buat kami mengalami menjadi orang-orang yang dikasih Tuhan. Terima kasih. Kami berharga di mata Tuhan, orang yang mengalami kasih Allah, dan kami dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan terima kasih, keselamatan menjadi bagian penting dalam kehidupan kami. Kami dibebaskan dari hukuman dosa. Terpuji buat nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Salam.